Halo tenaga teknik kefarmasian, Anda adalah garda terdepan yang memegang krusial dalam menjamin keselamatan pasien. Dalam Islam, pekerjaan profesional adalah bentuk ibadah. Video ini akan memandu kita dalam setiap langkah kerja, mulai dari peracikan hingga pelayanan, menjadi suatu amal saleh berdasarkan ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 16. 1. Etika terhadap pasien. Fokus utama adalah pada kesejahteraan dan keselamatan pasien. A. Kejujuran atau sidik. Memberikan informasi obat yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada pasien mengenai dosis, cara pakai, efek samping, dan penyimpanan. Yang kedua, kerahasiaan atau amanah. Wajib menjaga kerahasiaan identitas, resep, dan kondisi kesehatan pasien. Informasi ini tidak boleh dibocorkan tanpa izin, kecuali diwajibkan oleh hukum. Yang ketiga, keadilan. Memberikan pelayanan yang sama tanpa memandang suku, agama, status sosial, politik, atau latar belakang pasien. Yang keempat, empati dan kesopanan. Melayani dengan ramah, santun, dan menunjukkan kepedulian. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan lemah lembut atau haulun lain saat berkomunikasi. Tanggung jawab, yaitu memastikan bahwa obat yang diserahkan adalah obat yang tepat dalam kondisi baik dan diberikan dengan etiket yang benar. Etika dalam tugas profesional atau teknis. Fokus utama adalah kompetensi dan integritas dalam melaksanakan pekerjaan. Yang pertama, ketelitian dan kecermatan atau itqan. Mulai dari penyiapan atau dispensing, peracikan, hingga penyerahan obat dengan sangat teliti untuk meminimalkan resiko kesalahan obat atau medication error. Yang kedua, kepatuhan hukum. Contohnya, bekerja sesuai dengan standar prosedur operasional atau SPO yang berlaku, serta mematuhi undang-undang dan peraturan terkait kesehatan, terutama mengenai obat keras, narkotika, dan psikotropika. Yang ketiga, kompetensi berkelanjutan. Contohnya, berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional secara terus-menerus melalui pelatihan dan pendidikan. Yang keempat, integritas. Contohnya, menolak segala bentuk praktik yang melanggar etika, seperti menerima komisi ilegal, menjual obat palsu, atau mengubah resep tanpa konsultasi dengan apoteker atau dokter. Etika terhadap sesama profesi dan lembaga. Fokus utamanya yaitu kerjasama dan sinergi dalam tim kesehatan. Pertama, kerjasama atau ta'awun, yaitu bekerja sama secara harmonis dengan apoteker dan tenaga kesehatan lain seperti dokter dan juga perawat demi kepentingan pasien. Yang kedua, saling menghormati, yaitu menghargai dan juga menjaga martabat rekan sejawat serta menghindari ucapan atau tindakan yang dapat merendahkan profesi lain. Yang ketiga, menghormati profesi, yaitu wajib berada di bawah pengawasan apoteker dan tidak mengambil alih tanggung jawab atau kewenangan yang bukan miliknya, misalnya memberikan konsultasi klinis yang mendalam terhadap pasien. Yang keempat, nasihat. Contohnya ialah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada rekan sejawat atau atasan secara bijaksana dan tertutup demi perbaikan mutu pelayanan. 4. Menjadi seorang tanpa teknis kefarmasian juga harus memiliki sikap profesionalisme sebagaimana dijelaskan pada hadis riwayat Al-Baihaqi tentang itqan, yaitu profesionalisme, yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyukai apabila seorang di antara kalian yang bekerja, dia sempurnakan pekerjaannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Etika yang profesional adalah mereka yang mampu memadukan ilmu teknis dengan akhlak mulia. Dengan mengamalkan etika ini, TTK tidak hanya menjamin keselamatan pasien,
tetapi juga memperoleh keberkahan dalam menjalankan tugas suci mereka. Jadikanlah Anda sebagai ladang pahala terbaik. Teruslah berjuang menjadi TTK yang profesional dalam ilmu, amanah dalam etika, dan mulia dalam akhlak. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia-manusia lainnya. Melalui pelayanan kefarmasian telah menjadi perantara manfaat dan kesembuhan bagi umat manusia. Semoga Allah memberkahi setiap langkah dan niat baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.